Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu lagi dengan channel Dabelang TV. Tahukah Anda pasca perang Bubat Majapahit hancur, sementara Sunda tetap eksis? Kemana sisa-sisa pengikut setia Majapahit dan Sunda ketika Islam mulai menguasai kedua negara ini? Oke, simak videonya sampai selesai. Cekidot. Setelah kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-15, kerajaan Sunda masih tetap eksis dan menjadi salah satu kerajaan yang cukup kuat di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Sunda, yang memiliki pusat kekuasaan di Pakuan Pajajaran, diperintah oleh Prabu Siliwangi, raja yang dikenal karena kebijaksanaannya. Namun, seiring waktu, perpecahan mulai muncul dalam keluarga kerajaan, terutama di antara keturunan Prabu Siliwangi. Salah satu anak Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Cakrabuana, memilih untuk meninggalkan kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Ia kemudian mengislamkan wilayah yang dikuasainya dan memperluas pengaruh Kesultanan Cirebon di wilayah pesisir utara Jawa. Kesultanan Cirebon yang berkembang ini menjadi salah satu kekuatan baru di wilayah tersebut, bersanding dengan Kesultanan Demak yang juga tengah berkembang sebagai pusat Islam di Jawa. Konflik mulai muncul ketika Sultan Hasanuddin dari Banten, keturunan Prabu Siliwangi yang lain, semakin kuat di ujung barat Jawa. Banten, yang juga mengadopsi Islam sebagai agama resmi, tumbuh menjadi saingan Cirebon dan sekaligus menyaingi kekuatan kerajaan Sunda yang masih memegang teguh kepercayaan Sunda wiwitan. Puncak dari perebutan kekuasaan ini terjadi ketika Kesultanan Banten, yang didukung oleh Kesultanan Demak, melancarkan serangan terhadap kerajaan Sunda. Serangan tersebut berujung pada jatuhnya ibu kota Pajajaran dan berakhirnya kekuasaan kerajaan Sunda pada akhir abad ke-16. Dalam proses ini, wilayah Sunda secara bertahap Islamisasi dan menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan politik Islam yang baru muncul di pesisir utara Jawa, seperti Cirebon dan Banten. Akibat perebutan kekuasaan ini, kerajaan Sunda sebagai entitas politik pun bubar dan masuk ke dalam pengaruh Kesultanan Cirebon dan Banten. Setelah runtuhnya kerajaan Sunda pada akhir abad ke-16, sisa-sisa dari kekuatan kerajaan yang masih setia kepada kepercayaan lama Sunda wiwitan menyingkir dari pusat-pusat kekuasaan yang dikuasai oleh Kesultanan Banten dan Cirebon. Mereka, terutama kelompok-kelompok yang menolak pengaruh Islamisasi dan ingin mempertahankan tradisi leluhur, melarikan diri ke wilayah pegunungan yang lebih terpencil di pedalaman, termasuk ke daerah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Baduy. Masyarakat Baduy yang terletak di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, diyakini sebagai penerus atau bagian dari komunitas yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih hidup terisolasi dan menjaga jarak dari pengaruh luar, termasuk agama dan budaya yang berkembang pesat di wilayah pesisir Jawa pada masa itu. Komunitas ini bertahan dengan cara hidup yang sangat tradisional, mempertahankan sistem kepercayaan Sunda wiwitan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Di tengah gempuran perubahan sosial, politik, dan budaya, mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip adat yang kuat. Salah satu kunci kelangsungan hidup mereka adalah menjalani kehidupan yang sederhana dan menjaga keseimbangan alam yang mereka yakini sebagai bagian dari ajaran Sunda wiwitan. Pemimpin adat mereka, yang dikenal sebagai PUN, memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun kerajaan besar Sunda telah runtuh,
nilai-nilai dan warisan budaya Sunda tetap hidup di kalangan masyarakat Baduy. Mereka adalah simbol dari perlawanan pasif terhadap pengaruh luar dan tetap menjadi saksi hidup dari sejarah panjang kerajaan Sunda. Hingga saat ini, masyarakat Baduy dikenal karena ketaatan mereka dalam menjaga tradisi leluhur dan hidup harmonis dengan alam, menjadi salah satu contoh masyarakat yang terus bertahan dari tekanan modernisasi dan globalisasi. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, gelombang perubahan besar terjadi di Nusantara. Salah satu penyebab utama runtuhnya Majapahit adalah kebangkitan kekuatan politik Islam, terutama dari Kesultanan Demak, yang perlahan-lahan mengambil alih wilayah-wilayah penting yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Perubahan ini menyebabkan perpecahan di antara para pengikut Majapahit, termasuk pasukan dan bangsawan yang masih setia kepada kerajaan dan agama Hindu yang dianut oleh mayoritas elit Majapahit. Sebagian dari para bangsawan, prajurit, dan rakyat yang setia pada tradisi Hindu menolak proses Islamisasi yang sedang berlangsung di tanah Jawa. Mereka tidak ingin tunduk pada kekuasaan Islam yang mulai menguasai pusat-pusat politik dan ekonomi di Jawa. Dalam kondisi ini, banyak dari mereka yang melarikan diri ke timur, menuju Pulau Bali, yang saat itu masih mempertahankan keyakinan Hindu-Buddha dan relatif terisolasi dari pengaruh Islam yang berkembang pesat di Jawa. Pelarian ini dipimpin oleh para bangsawan dan prajurit yang berusaha melestarikan tradisi Hindu Majapahit. Di Bali, mereka diterima dengan baik oleh penduduk lokal yang sudah lebih dulu menganut agama Hindu. Pulau Bali, yang saat itu dipimpin oleh dinasti Raja-Raja Hindu, menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para penganut Hindu Majapahit. Kedatangan kelompok pelarian ini membawa pengaruh besar pada kebudayaan Bali. Mereka memperkaya seni, arsitektur, sastra, dan upacara-upacara keagamaan di pulau tersebut dengan unsur-unsur tradisi Majapahit. Secara perlahan, Bali berkembang menjadi pusat budaya Hindu di Nusantara, di mana agama dan tradisi Hindu terus berkembang dan dipertahankan hingga saat ini. Warisan Majapahit di Bali tercermin dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kasta, hingga adat istiadat dan ritus keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Bali modern. Dengan demikian, sisa-sisa pasukan dan elit Majapahit yang melarikan diri ke Bali menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan peradaban Hindu di Indonesia. Bali, yang tidak tersentuh oleh pengaruh Islamisasi, menjadi pulau tempat budaya Hindu Majapahit hidup dan berkembang, menjadikannya satu-satunya pulau di Nusantara yang tetap mempertahankan agama Hindu sebagai keyakinan utama di tengah gelombang Islamisasi yang menyapu Nusantara.